Apakah ada cerita menarik untuk malam ini? Ada. Oke, mari kita bertemu. Ya, see you tonight. Satu, dua, tiga. Ya, udah 3 cerita yang lo ceritain. Dan itu semua cukup menarik untuk gua. Dan untuk malam ini, apakah cerita keempat yang lo bawain akan menarik juga? Nggak begitu spesial sih. Ini cuma cerita tentang seorang anak kecil. Kalau nggak begitu spesial, lalu apa yang menarik dari anak kecil itu sampai lu mau ceritain dia di malam ini? Kalau lo nyimak, terkadang pikiran anak kecil itu bisa lebih menarik dari kita loh. Lebih menarik. Oke. Coba ceritain. Oke. Jadi ini kisah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang bernama Gian. Dia punya seorang kakak yang usianya terpaut 3 tahun, bernama Revan. Setiap siang setelah pulang sekolah, mereka selalu bermain bersama. Suatu hari, saat akhir pekan, mereka berdua sedang bermain petak umpet di dalam rumahnya. Sedangkan kedua orang tuanya sedang menonton TV di ruang tengah. Bermain petak umpet. Pasti rumahnya besar ya. Sampai-sampai ya mereka bisa main petak umpet dalam rumah. Ya, wajar aja untuk seorang petinggi militer seperti ayahnya jika mempunyai rumah yang besar. Tak hanya besar, rumah itu juga memiliki penjagaan super ketat dari pasukan khusus bawahan ayahnya. Kayaknya anak sultan ya. Oke, lanjut. Mereka saling bergantian untuk bersembunyi. Dimulai dari Revan yang bersembunyi di bawah meja ruang tengah, tempat kedua orang tuanya sedang menonton TV. Gian mencari ke sana kemari, sampai akhirnya dia tiba di ruang tengah. Ayah, lihat Kak Revan. Gak lihat? Kamu coba cari sendiri dong. Masa tanya sama ayah? Tanpa Gian tahu, Revan sedang menahan tawa di bawah meja. Kak Revan, kamu di mana? Gian mulai menelusuri setiap sudut ruang tengah sambil memanggil nama kakaknya. Kak Revan. Hingga akhirnya, Gian melihat sepatu Revan yang mencuat keluar dari kolong meja. Kak Revan di bawah meja. Mendengar tempat sembunyinya sudah ketahuan, Revan segera keluar. Mereka pun saling tatap lalu sama-sama tertawa karena merasa ronde ini cukup seru. Kedua orang tuanya pun tersenyum melihat kedua anak itu sedang bermain. Apa menariknya dari dua anak kecil yang lagi main petak umpet? Sabar, perjalanan masih panjang. Oh iya. Kalau gitu, oke, lanjutin. Tiba giliran Gian yang bersembunyi. Dia berlari ke arah dapur, tapi dia masih belum menemukan tempat sembunyi. Sedangkan Revan sudah hampir selesai menghitung mundur. Siap atau tidak, aku datang. Ucap Revan dari ruang tengah membuat Gian panik. Matanya sibuk mencari tempat yang bisa dia pakai untuk sembunyi. Sampai dia ingat sesuatu. Tepat di bawah meja makan, ada sebuah pintu kecil menuju bunker. Tanpa pikir panjang, Gian langsung membuka pintu itu, lalu masuk ke dalam bunker. Lampu di bunker langsung menyala begitu pintu tertutup. Sambil menahan tawa, Gian berpikir itu adalah tempat persembunyian paling aman di dunia. Tentu saja Revan gak berpikir kalau Gian bersembunyi di dalam bunker. 10 menit berlalu, Revan masih belum juga menemukan Gian. Karena bosan tidak ditemukan, Gian pun berniat untuk keluar dan meledek Revan, karena Revan sama sekali gak bisa nemuin dia. Sayangnya, ketika dia baru memegang gagang pintu kecil itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang diikuti suara gemuruh dari luar.
Gerakannya terhenti sejenak untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Belum sempat otaknya menemukan jawaban, bumi bergetar hebat. Dia pun terjatuh menjauh dari pintu. Lalu, satu-satunya lampu yang ada di bunker mendadak padam. Itu suara dentuman apa emangnya? Hah? Sampai bumi bergetar hebat. Nggak ada yang tahu. Bahkan Gian pun nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dalam keadaan gelap gulita, dia mencoba bangun dan mendekati pintu itu lagi. Sayangnya pintu itu tidak bisa dibuka. Seperti ada yang mengganjal dari luar. Gian mulai berteriak memanggil Revan dan juga kedua orang tuanya, sambil memukul-mukul pintu. Ibu! Keadaan yang gelap gulita semakin membuat Gian panik. Ibu! Otaknya membayangkan kalau di luar baru saja terjadi sebuah bencana. Atau serangan dari musuh-musuh ayahnya yang jahat. Atau bahkan invasi alien. Selama kurang lebih 2 jam, Gian terus berteriak sambil memukul-mukul pintu. Kak! Sampai tangannya memerah. Tapi masih tidak ada jawaban dari luar. Kak! Merasa yang dilakukannya sia-sia, Ibu! Gian berjalan ke tengah bunker sambil meraba tembok. Dia mencari sesuatu yang sangat dibutuhkannya sekarang. Loh, di bunker ada barang-barang emangnya? Udah seharusnya begitu kan? Bunker kan dibuat untuk keadaan darurat. Ya, udah pasti ada barang-barang yang dibutuhin untuk saat keadaan darurat kayak gini. Ah, iya benar-benar. Apalagi kalau melihat latar belakang ayahnya ya, yang seorang petinggi militer itu. Ya, begitulah. Lalu apa yang dilakukan Gian berikutnya? Dengan hanya mengandalkan indera perabanya, Gian berhasil menemukan sebuah lampu darurat. Begitu cahaya bersinar, Gian baru sadar kalau keadaan bunker itu sudah sangat berantakan. Stok makanan dan minuman berserakan di mana-mana. Begitu juga botol alkohol yang tadinya ada di kotak P3K sudah pecah dan berceceran di lantai. Membuat bau alkohol tercium sangat menyengat di sana. Kini satu ketakutannya sudah teratasi. Tapi itu sama sekali nggak bisa membuat dia jadi tenang. Jantungnya masih berdegup kencang dan keringat mengucur deras dari tubuhnya. Pikirannya kacau, mengkhawatirkan keluarganya di luar sana. Dia hanya duduk meringkuk sambil menangis. Kasian banget ya dia. Mana masih anak kecil lagi kan? Entah kasihan atau malah beruntung. Tergantung lu mau ambil dari sudut yang mana. Iya juga sih. Dan apakah dia bertahan? Apakah Jian bertahan? Dan berapa lama dia bertahan? Gian berhasil bertahan selama seminggu dengan stok makanan dan minuman yang ada. Dari mana dia kalau tahu? Itu udah seminggu. Dia kan gak bisa ngeliat matahari. Untungnya di sana ada sebuah jam dinding. Oh, gitu. Segala kebutuhan untuk bertahan hidup ternyata cukup lengkap ya. Tapi apakah di sana ada alat komunikasi? Sebenarnya ada sebuah radio komunikasi. Gian menyadarinya saat baru hari ketiga. Oh, Dia memutar dan menekan semua tombol yang ada di sana sambil berusaha memanggil bantuan. Dia ingat, dulu ayahnya pernah berkomunikasi dengan seseorang melalui alat seperti itu. Tapi sayangnya nggak ada suara apapun yang terdengar. suara status radio pun juga nggak ada. Sayangnya nggak ada. Radio rusak mungkin. Entahlah. Yang jelas, selama terkurung di bunker sendirian, itu membuat Gian sangat tertekan. Sesekali dia berteriak keras-keras sambil menangis meminta pertolongan. Kak! Kini nggak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menangis. Berhari-hari dia hanya duduk sambil menangis dan menatap tembok yang ada di depannya. Tanpa sadar, dia tertidur. Mungkin saking lelahnya menangis. Saat tertidur, dia mendengar ada suara aneh di dekatnya. Suara apa itu? Srek, srek, srek. Begitulah suaranya. Saat membuka mata, Gian melihat ada beberapa ekor kecoa yang sedang menggigiti kakinya. Refleks, Gian berteriak sambil memukul salah satu kecoa itu. Sampai Gian bisa merasakan tubuh kecoa itu pecah di kakinya.
Melihat Gian yang terbangun, kecoa lainnya pun berlarian menjauh. Gian yang merasa sudah memukul satu kecoa langsung mengangkat tangannya. Tapi gak ada satupun kecoa yang ada di bawah tangannya. Hanya ada sebuah luka berbentuk garis memanjang dari betis hingga dengkul. Hah? Kecoa bisa bikin luka berbentuk garis yang panjang? Ya, entahlah. Setidaknya itu yang dirasakan dan dilihat oleh Gian. Aneh juga ya. Lalu masih bertahan juga kah dia? Ya, sudah sebulan lebih Gian sendirian di dalam bunker. Stok makanan dan minuman makin menipis. Pikiran Gian pun semakin kacau. Beberapa kali dia mendengar suara ketukan dari luar. Tapi begitu dia memanggil-manggil, gak terdengar suara apapun lagi. Kayaknya Gian udah mulai halu ya. Mungkin, mengingat udah lebih dari 1 bulan dia di sana. Sendirian tanpa teman, gadget, atau apapun lah yang bisa menghibur. Gue gak ngebayangin sih kalau harus selama itu di sana. Suatu saat, entah udah hari keberapa, Gian sedang tertidur pulas. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara statis radio yang terdengar sangat keras. Gian membuka mata, lalu langsung menghampiri radio itu. Dia terburu-buru memencet sembarang tombol yang ada, sampai akhirnya terdengar suara manusia dari sana. Wait. Bukannya radio itu udah rusak? Gue gak pernah bilang radio itu rusak sih. Gue cuma bilang gak ada suara apapun dari radio itu tadinya. Lalu apa yang dibilang sama orang itu di radio? Orang di radio itu bilang kalau mereka dari pihak militer dan dalam waktu dekat akan ada operasi pencarian korban yang masih selamat. Mereka nggak bilang itu apa yang telah terjadi di luar? Sayangnya enggak. Radio itu langsung mati begitu info tadi selesai diungkapkan. Berarti masih menjadi misteri ya. Apa yang telah terjadi di luar sana? Entah bencana, serangan dari negara musuh, atau bahkan invasi alien. Ya, itu semua masih menjadi misteri. Tapi yang jelas, 3 hari berlalu sejak radio menyiarkan pesan. Masih belum ada yang datang menolong Gian. Dia menunggu dan terus menunggu. Sementara itu, stok makanan dan minuman benar-benar akan habis 5 hari kemudian. Lalu apa yang terjadi? Apakah militer itu benar-benar datang? Tubuh Gian semakin mengurus dan lemas, karena sudah beberapa hari dia nggak makan dan minum. Pandangannya mulai memudar, dan dia hanya bisa tidur meringkuk, sambil berharap militer akan datang sebelum dia mati. Entah pada hari keberapa, Gian merasakan sakit yang sangat luar biasa pada perutnya. Perutnya seperti disayat-sayat perlahan menggunakan silet, lalu disiram dengan air garam. Dia berpikir kalau ini saatnya dia akan mati. Gak akan ada yang menolongnya. Hidupnya sudah tamat hari itu. Gian yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kini memejamkan matanya. Hembusan nafasnya terasa berat. Hingga akhirnya, kesadarannya perlahan mulai menghilang. Sesaat sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, dia sempat mengucapkan doa dalam hati. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Kirimkan siapa saja untuk menolongku. Beberapa saat kemudian, Gian mendengar dentuman keras dari arah pintu bunker. Ternyata ada seseorang yang mendobrak paksa pintu itu. Lalu muncullah satu orang berperawakan tinggi besar yang menghampiri Gian.
Dia menggendong Gian, lalu membawanya keluar. Saat sedang digendong, Gian membuka sedikit matanya dan melihat dengan pandangannya yang sudah pudar, siapa orang yang membawanya. Tapi satu hal yang jelas, dia belum pernah melihat orang seperti itu. Bahkan, seragam yang dikenakannya pun terlihat begitu asing. Jadi, siapa orang itu? Militer kah? Entahlah, Lagi-lagi masih menjadi misteri. Entah militer atau mungkin alien. Tapi seram juga kalau misalnya itu malaikat maut ya. Apapun itu, sorry ucapan gue di awal. Kalau ternyata cerita anak sultan ini ya cukup membuat gue berpikir keras. Kalau gitu, see you tonight. see you tonight.